Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 54 yang khotib bacakan tadi. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka ucapkanlah assalamualaikum, ucapkanlah salam. Ayat ini menunjukkan bahwa satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berjumpa dengan sesama orang beriman, maka tidak ada sapaan yang paling mulia yang pertama kita ucapkan kecuali kita mengucapkan kalimat assalamualaikum. Oleh sebab itu, karena Allah juga menyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-8, di antara ciri orang-orang munafik, di antara ciri orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa idza hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Apabila mereka orang-orang munafik berjumpa denganmu Muhammad, orang-orang munafik berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengucapkan salam bukan dengan salam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menunjukkan dari dua ayat tadi, surat Al-An'am dan surat Al-Mujadalah, bahwa sesungguhnya di antara karakter baiknya iman seseorang adalah terbiasa ketika berjumpa dengan sesama orang beriman, mereka mengucapkan salam. Tidak ada sapaan yang paling terbaik kecuali mengucapkan salam berjumpa dengan orang beriman. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mengucapkan salam kepada sama orang beriman ketika berjumpa dengan mereka, bukan saja kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengamalkan surat Al-An'am tadi ayat 54. Tetapi ketika kita mengucapkan salam kepada sama orang beriman, kita pun sedang menghormati dan memuliakannya. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau mendapatkan penghormatan dari orang beriman dengan ucapan kalimat salam yang diajarkan Allah, yaitu kalimat assalamu alaikum, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Allah mengatakan wa idza huyitum, apabila kalian mendapatkan satu kehormatan. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada sesama orang beriman, maka hakikatnya kita pun satu, bukan saja sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan identitas muslim kita yang baik, tetapi kita juga sedang menghormati saudara kita sama orang beriman. Maka orang beriman tidak ada keinginan dalam hatinya untuk merendahkan. Orang beriman tidak ada keinginan dalam hati untuk melecehkan dan bahkan menghinakan saudaranya yang beriman yang lainnya. Maka ketika mereka berjumpa, maka tidak ada sapaan yang paling mulia kecuali sapaan yang diajarkan Allah, yaitu mengucapkan kalimat assalamualaikum. Begitu pula jamaah rahimakumullah, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita saat kita berjumpa, yang ketiga adalah kita sedang berbuat baik kepadanya, kita sedang mendoakannya. Komitmen yang kita bangun ketika kita mengucapkan salam bukan saja sekedar menjalankan satu tradisi, bukan saja sekedar ucapan basa-basi, tetapi adalah kalimat komitmen yang ada dalam diri kita kepada saudara kita. Yang pertama, kita ingin terus mendoakannya, dan yang kedua, kita berharap agar saudara-saudara kita selalu bahagia,
selalu sejahtera, bahkan mereka selalu ingin selamat. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Di antara keagungan akhlak Rasulullah SAW Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri yang berat rasanya terhadap di dalam dirinya terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang beriman. Rasulullah SAW dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang agung yang ada pada diri Rasulullah. Salah satunya adalah Rasulullah tidak tega melihat orang lain menderita. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua, Rasulullah mengatakan sifat agung Rasulullah yang kedua adalah harisun 'alaikum, selalu berharap semua orang selamat, selalu berharap semua orang bahagia, selalu berharap semua orang sejahtera. Dan inilah jamaah rahimakumullah komitmen kita ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Maka ketika kita mengucapkan salam, ini bukan saja sekedar ucapan basa-basi, tetapi kita sedang membangun komitmen dalam diri kita bahwa kita seorang muslim yang baik, ingin agar orang lain bahagia dan selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, Rasulullah mengatakan, adalah orang lain merasa aman, orang lain selamat dari lisannya dan dari perbuatannya. Andai saja semua elemen bangsa ini, andai saja seluruh orang beriman memahami, memaknai kalimat assalamualaikum ketika berjumpa dengan saudaranya, bukan sekedar kalimat basa-basi, maka tidak akan tersimpan dalam dirinya kedengkian. Tidak akan tersimpan dalam dirinya rasa ingin melukai orang lain. Tidak akan tersimpan dalam dirinya keinginan untuk menyusahkan orang lain. Karena ketika dia mengucapkan salam, dia hanya ingin orang lain adalah bahagia, orang lain selamat. Ketika pemimpin bangsa ini komitmen dengan kalimat salamnya, maka yang ada dalam pikirnya cuma satu, bagaimana rakyatnya bahagia, bagaimana rakyatnya sejahtera. Begitu pula ketika rakyat memahami kalimat assalamualaikum, maka tidak ada keinginan dalam diri rakyat untuk menghinakan, untuk merendahkan para pemimpinnya. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, marilah kita maknai kalimat assalamualaikum ketika kita berjumpa dengan saudara kita, bukan sekedar ucapan basa-basi, tapi ini sebuah doa, sebuah komitmen dalam diri kita bahwa kita ingin agar semua orang bahagia dan selamat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 5193, Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak disebut beriman yang baik sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi mengatakan, afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, dengan satu perkara yang apabila kalian jalankan perkara ini dengan baik, yang kalau kalian lakukan perkara ini dengan komitmen, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kata Nabi, akan memunculkan saling mencintai di antara kalian. Perkara apakah yang harus kita lakukan agar kita saling mencintai? Nabi mengatakan, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, tidak ada iman yang baik dalam diri seorang ketika tidak saling mencintai. Bukti kita saling mencintai kepada saudara kita setidaknya ditunjukkan dengan dua hal. Kita berharap orang lain bahagia sebagaimana yang kita harapkan. Dan yang kedua, kita berharap orang lain dijauhkan dari kesusahan, dari penderitaan, sebagaimana kita pun benci dengan kesusahan dan penderitaan. Inilah komitmen kita ketika kita mengucapkan salam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika khutbah perdana Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW baru nyampe di kota Madinah dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, maka tidak ada khutbah yang disampaikan Rasulullah. Inilah khutbah perdana Rasulullah. Pidato pertama Rasulullah SAW ketika nyampe di kota Madinah dari hijrahnya, Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salama, tebarkanlah salam, wa at'imu ta'ama, dan berbagilah kalian makanan, wasallu wan nasu niyamun, dan salat malamlah kalian
pada saat orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalamin, engkau akan masuk surga dengan selamat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2485, ada tiga syarat yang harus kita lakukan agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan selamat, dihisab dengan mudah, tidak dimampirkan ke dalam neraka. Yang pertama, Nabi mengatakan afsus salama, tebarkanlah salam. Karena yakinlah dengan kita terus komitmen menebarkan salam yang khutib jelaskan tadi di atas, akan terbangun saling mencintai sesama seorang beriman. Akan terbangun dalam diri kita komitmen untuk terus berbuat baik kepada orang lain, tidak ingin kita menyusahkan, bahkan akan hilang penyakit kedengkian dalam diri kita. Yang kedua, syarat agar Allah masukkan kita ke dalam surga dengan selamat, Nabi mengatakan wa at'imu ta'am, hendaklah kalian senang berbagi makanan. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Kalian tidak layak masuk surga karena kalian belum menempuh jalan yang sulit lagi mendaki. Wa ma adraka mal aqabah, apakah jalan yang sulit dan mendaki itu? Fakku raqabah. Nabi Allah mengatakan jalan yang sulit dan mendaki untuk masuk surga adalah yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, engkau memberi makan pada musim kelaparan. Yatiman dzar maqrabah, kepada anak-anak yatim yang menjadi kerabatmu. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang betul-betul miskin. Inilah syarat yang kedua agar Allah mudahkan kita masuk surga, yaitu selain mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sama muslim, senang berbagi makanan. Dan yang ketiga, wasallu wan nasu niyamun, salat malamlah di saat orang lain sedang tidur. Jamaah rahimakumullah, yang menarik adalah inilah pesan pertama Rasulullah SAW ketika pertama kali menginjakkan kakinya ke Madinah. Yang Nabi sampaikan adalah afsus salama, tebarkanlah salam. Karena dengan kita menebarkan salam maka kasih sayang akan terjalin. Dengan kita menebarkan salam maka kedengkian sesama orang beriman akan terhindar. Dengan kita menebarkan salam maka kita komitmen untuk satu sama lain membangun kebaikan-kebaikan, menjaga keburukan-keburukan. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, andai saja seluruh elemen bangsa ini memahami makna salamnya, yakinlah masyarakat Indonesia ini akan sejahtera. Tidak ada kedengkian satu sama lain, tidak ada permusuhan satu sama lain. Ini adalah kalimat yang sederhana, ini adalah amal yang sederhana, tapi berdampak yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat, yaitu menebarkan salam. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ketika kita berjumpa dengan sesama muslim, tunjukkanlah bahwa kita muslim yang baik. Maka tidak ada sapaan yang paling terutama, tidak ada sapaan yang paling mulia yang pertama kita sampaikan kepada orang beriman, kecuali kita mengucapkan kalimat salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. وتصفو الحياة